Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam sekitar. Hal ini merupakan bagian dari komponen RPP berupa A. Media pembelajaran, B. Sumber belajar, C. Materi belajar, D. Komponen pembelajaran, E. Kelengkapan pembelajaran. Jawabannya adalah B. Sumber belajar. Pembahasan media, alat, dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Alat pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran, yaitu alat bantu pembelajaran yang memudahkan memberikan pengertian kepada peserta didik. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 2. Salah satu faktor yang dapat menentukan perwujudan bakat adalah faktor dalam diri anak, yaitu keadaan yang berkaitan dengan A. Dukungan keluarga, B. Minat anak, C. Dukungan masyarakat, D. Minat orang tua. Jawabannya adalah B. Minat anak. Pembahasan minat anak merupakan faktor dalam diri anak yang menentukan perwujudan bakat. 3. Salah satu dari 3 komponen dalam penulisan pembahasan pada setiap penelitian yang harus diuraikan, sehingga pada akhirnya guru mendapatkan hasil penelitian adalah A. Memaparkan jurnal untuk mendukung hasil penelitian, B. Menyajikan uraian perihal hasil analisis statistik, C. Menampilkan aspek-aspek dari variabel yang dianalisis, D. Melakukan kajian terhadap teori yang digunakan, E. Membuat ringkasan hasil penelitian. Jawabannya adalah B. Menyajikan uraian perihal hasil analisis statistik. Pembahasan jawaban yang benar adalah B. Menyajikan uraian perihal hasil analisis statistik. 4. Menurut Maslow, kebutuhan terpenting bagi manusia dan berada pada tingkat terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Hal ini ditandai dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu A. Terpenuhinya kebutuhan fisik, B. Dapat menggunakan seluruh bakat dan potensinya, C. Meningkatkan harga diri, D. Terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman. Jawabannya adalah B. Dapat menggunakan seluruh bakat dan potensinya. Pembahasan jawaban yang benar adalah pilihan B, karena terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri ditandai dengan keadaan di mana manusia mampu menggunakan seluruh bakat dan potensinya serta tidak ada kepribadian yang menyimpang. 5. Guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka pendidik perlu menggunakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Sasaran pembelajaran, E. Perencanaan pembelajaran. Jawabannya adalah E. Perencanaan pembelajaran. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP berdasarkan PP 19 tahun 2005, pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD atau kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif
Inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 6. Hubungan antara kreativitas dengan kecerdasan dapat dilihat melalui hal berikut, yaitu orang yang A. Tingkat intelijensinya tinggi pasti kreatif. B. Tingkat intelijensinya rendah biasanya kreatif. C. Kreatif harus memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. D. Kreatif belum tentu memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Jawabannya adalah D. Kreatif belum tentu memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Pembahasan. Karena orang yang kreatif belum tentu memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. 7. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, dua penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu sedang asyik berkomunikasi. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi: A. Verbal, B. nonverbal, C. Inverbal, D. Sistematik. Jawabannya adalah B. Nonverbal. Pembahasan. Ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi menggunakan nonverbal. 8. Pembelajaran apresiasi sastra secara produktif di bawah ini dapat mengaktualisasikan potensi peserta didik sekaligus kreativitasnya, yaitu A. Mendengarkan cerita dari guru. B. Membaca puisi anak-anak. C. Menulis puisi bertema keindahan alam. D. Menyimak pembacaan puisi teman. Jawabannya adalah C. Menulis puisi bertema keindahan alam. Pembahasan. Pembelajaran apresiasi sastra secara produktif di bawah ini dapat mengaktualisasikan potensi peserta didik sekaligus kreativitasnya, yaitu dengan menulis puisi bertema keindahan alam, karena sekaligus menunjukkan kreativitas peserta didik. 9. Salah satu manfaat media dalam pembelajaran menyimak adalah A. Memungkinkan adanya keberagaman persepsi. B. Mengontrol kecepatan mengajar guru dalam menyampaikan materi simakan. C. Menumbuhkan individualisme siswa dalam menyimak bahasa. D. Membangkitkan motivasi belajar siswa untuk berkonsentrasi dalam menyimak. Jawabannya adalah D. Membangkitkan motivasi belajar siswa untuk berkonsentrasi dalam menyimak. Pembahasan. Manfaat media dalam pembelajaran yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa untuk berkonsentrasi dalam menyimak. 10. 4 aspek pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia apabila disusun secara hierarki akan tersusun sebagai berikut. A. Menulis, membaca, menyimak, berbicara. B. Membaca, menyimak, berbicara, menulis. C. Menyimak, berbicara, membaca, menulis. D. Berbicara, membaca, menulis, menyimak. Jawabannya adalah C. Menyimak, berbicara, membaca, menulis. Pembahasan. Keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. 11. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah A. 4 dan 16, B. 5 dan 15, C. 6 dan 14, D. 8 dan 12. Jawabannya adalah B. 5 dan 15. Pembahasan. X plus Y sama dengan 20. X sama dengan 20 dikurangi Y. XY sama dengan 75. 20 dikurangi Y
Y sama dengan 75. 20Y dikurangi Y2 dikurangi 75 sama dengan 0. Y2 dikurangi 20Y ditambah 75 sama dengan 0. Y dikurangi 15, Y dikurangi 5. Y sama dengan 15 dan Y sama dengan 5. 12. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Jawabannya adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Pembahasan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama, yaitu digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, dan teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. 13. Salah satu kegiatan pembelajaran berbicara yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan potensi otak belahan kanannya adalah A. Mencatat cerita yang telah dibaca sebelum tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali secara lisan. B. Menghafalkan cerita yang telah dibaca dengan membacanya berulang-ulang sebelum tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali secara lisan. C. Mendiskusikan dengan teman cerita yang telah dibaca sebelum tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali secara lisan. D. Membuat skema cerita yang akan diceritakan di papan tulis. Jawabannya adalah D. Membuat skema cerita yang akan diceritakan di papan tulis. Pembahasan. Salah satu kegiatan pembelajaran berbicara yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan potensi otak belahan kanannya yaitu dengan membuat skema cerita yang akan diceritakan di papan tulis. 14. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi A. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi personal. B. Kompetensi pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. C. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. D. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. E. Kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah C. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembahasan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 15. Nunik bertopi lebar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Imbuhan ber pada kata bertopi sama artinya dengan kata berimbuhan ber pada kalimat A. Selesai sholat Idul Fitri, semua orang bersalaman. B. Bercak merah pada pipi Ani telah hilang. C. Ayah selalu berdasi bila pergi ke kantor. D. Nani berlari ketika turun hujan. Jawabannya adalah C. Ayah selalu berdasi bila pergi ke kantor. Pembahasan. Yang benar yaitu C. Ayah selalu berdasi bila pergi ke kantor. 16. Contoh kreativitas yang biasa ditemukan pada anak SD adalah A. Adi dapat menyusun puzzle yang terdiri dari 8 keping. B. Jika mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan kelas. C. Tony mampu mengembangkan gambar segi empat menjadi bentuk lain. D. Desi mampu menyebutkan nama-nama binatang dalam bahasa Inggris. Jawabannya adalah C. Tony mampu mengembangkan gambar segi empat menjadi bentuk lain.
Pembahasan. Tony mampu mengembangkan gambar segi 4 menjadi bentuk lain merupakan contoh kreativitas. 17. Perbandingan uang Ali dan Budi adalah 3:2, sedangkan perbandingan uang Budi dan Cici adalah 3:5. Maka perbandingan uang Ali, Budi, dan Cici adalah A. 3:2:5, B. 3:3:5, C. 9:6:10, D. 6:4:15, E. 9:6:15. Jawabannya adalah C. 9:6:10. Pembahasan. A banding B sama dengan 3:2 kali 3, B banding C sama dengan 3:5 dikalikan 3, A banding B sama dengan 9:6, B banding C sama dengan 6:10, A banding B banding C sama dengan 9:6:10. 18. Salah satu peran hukuman dalam menanamkan aturan dan disiplin adalah untuk mendidik anak dengan cara memberikan hukuman. A. Setiap kali anak melakukan kesalahan. B. Disertai alasan mengapa orang tua melakukan itu. C. Fisik sehingga anak tidak mau mengulangi perbuatan salahnya lagi. D. Dengan cara mengisolasi anak selama beberapa waktu. Jawabannya adalah B. Disertai alasan mengapa orang tua melakukan itu. Pembahasan. Yang benar adalah B, karena hendaknya orang tua menjelaskan alasan mengapa anak diberikan hukuman. 19. Berapakah FEB dan KPK dari 126 dan 198? A. 9 dan 1386, B. 18 dan 1386, C. 18 dan 1368, D. 9 dan 1368, E. 15 dan 1368. Jawabannya adalah B. 18 dan 1386. Pembahasan. 128 sama dengan 18 dikalikan 7. 198 sama dengan 18 dikalikan 11. Jadi FEB-nya adalah 18 dan KPK-nya adalah 18 dikalikan 7 dikalikan 11 sama dengan 1386. 20. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. Metamorfosis, B. Fotosintesis, C. Penyerbukan, D. Erosi, E. Respirasi. Jawabannya adalah D. Erosi. Pembahasan. Gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Gejala alam antibiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup, contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Jawabannya bukan gejala alam biotik yaitu erosi, karena erosi adalah gejala alam abiotik. 21. Dua buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 216 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah A. 24, B. 30, C. 36, D. 26, E. 144. Jawabannya adalah A. 24. Pembahasan. 5,1, 1,5, 2,3, 3,2 sama dengan 4. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 ialah 4 dibagi 36 dikalikan 216 sama dengan 24. 22. Metode demonstrasi paling sesuai digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran berikut. A. Membacakan puisi dengan lafal dan intonasi sesuai dengan isi puisi. B. Menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam teks bacaan sesuai isi bacaan. C. Menyebutkan watak-watak tokoh cerita rakyat sesuai dengan cerita yang dibaca. D. Membaca intensif untuk memahami isi bacaan. Jawabannya adalah A. Membacakan puisi dengan lafal dan intonasi sesuai dengan isi puisi. Pembahasan.
Metode demonstrasi paling sesuai digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu bisa dengan membacakan puisi dengan lafal dan intonasi sesuai dengan isi puisi. 23. Jika jarak antara dua kutub magnet dijauhkan, maka gaya magnet yang timbul akan A. Tetap, B. Menjadi 0, C. Bertambah, D. Berkurang. Jawabannya adalah D. Bertambah. Pembahasan. Jika kutub utara dan selatan didekatkan, maka kedua magnet akan saling tarik-menarik. Jika kutub utara dan utara atau selatan sama selatan didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. 24. Pengalaman yang banyak diperoleh siswa melalui metode eksperimen adalah A. Melakukan pembuktian, B. Melakukan proses penemuan sesuatu, C. Melakukan pembuktian, membanding-bandingkan hasil eksperimen, D. Melakukan pembuktian, membanding-bandingkan hasil eksperimen, mendiskusikan, menemukan konsep. Jawabannya adalah D. Melakukan pembuktian, membanding-bandingkan hasil eksperimen, mendiskusikan, menemukan konsep. Pembahasan. Pengalaman yang banyak diperoleh siswa melalui metode eksperimen yaitu melakukan pembuktian, membanding-bandingkan hasil eksperimen, mendiskusikan, menemukan konsep. 25. Balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm. Bidang AFH memotong balok menjadi dua bagian dengan perbandingan volumenya A. 1:3, B. 2:3, C. 1:5, D. 1:6. Jawabannya adalah C. 1:5. Pembahasan. Diketahui ukuran balok A, B, C, D, E, F, G, H. AB memiliki panjang 4 cm, BC memiliki lebar 3 cm, dan AE memiliki tinggi 3 cm. Ditanyakan, AFH membagi balok menjadi dua buah bagian dengan perbandingan volume. Jawab, volume balok sama dengan P kali L kali T, sama dengan 4 cm dikalikan 3 cm dikalikan 3 cm sama dengan 36 cm kubik. Perhatikan gambar limas F. ABC adalah limas segitiga siku-siku dengan tinggi limasnya adalah BF sama dengan 3 cm. Maka, volume limas F ABC adalah 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi, 1/3 dikalikan 1/2 dikalikan AB dikalikan BC dikalikan BF. 1/3 dikalikan 1/2 dikalikan 4 cm dikalikan 3 cm dikalikan 3 cm sama dengan 1/3 dikalikan 6 cm kuadrat dikalikan 3 cm sama dengan 6 cm kubik. Volume balok di luar limas FABC adalah volume balok dikurangi volume limas FABC sama dengan 36 cm kubik dikurangi 6 cm kubik sama dengan 30 cm kubik. Jadi bilangan AFC membagi balok tersebut dengan perbandingan volumenya adalah volume limas FABC banding volume balok di luar limas FABC sama dengan 6 cm kubik banding 30 cm kubik sama dengan 1:5. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!